Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus Responsibility Indonesia of Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Kebakaran hutan telah menjadi bencana alam yang merugikan bagi negara-negara yang berdampaknya. Indonesia merupakan negara penyumbang kabut asap yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga Indonesia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat di negaranya. Dan juga latar belakang dari masalah atau kasus yang kita sampaikan ini yaitu Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution or AATHP, dan juga ditandatanganinya pada tahun 2002 dan berlakunya pada 25 November 2003. Dan ini adalah rumusan masalah dari kasus kami. Tanggung jawab negara. Berdasarkan KBBI, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan, baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Jadi tanggung jawab negara itu adalah suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kelalaian suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Contohnya itu, misalnya ada 5 negara membuat suatu perjanjian internasional. 5 negara tersebut sepakat dengan perjanjian itu dan memiliki sebuah sanksi apabila ada negara yang melanggar. Nah, di dalam perjalanan tersebut ada salah satu negara yang melanggar perjanjian itu dan pelanggarannya itu menimbulkan kerugian bagi negara lain. Nah, negara melanggar itu harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dan negara tersebut juga diberikan sanksi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Mungkin sanksinya itu berupa denda atau sanksi-sanksi yang lain yang telah disepakati di dalam suatu perjanjian. 3 karakteristik dari munculnya tanggung jawab suatu negara. Yang pertama itu adanya suatu kewajiban hukum yang ada dalam hubungan hukum antara 2 negara atau lebih. Yang kedua, adanya suatu perbuatan yang timbul dari oleh negara yang melanggar kaidah hukum internasional. Dan yang ketiga, adanya suatu kerugian sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Dasar hukum dari pembahasan tentang tanggung jawab negara adalah International Law atau ILC yang terdapat pada pasal 2 Responsibility of State for International Wrong Act 2001 yang menyebutkan bahwa suatu negara dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional apabila negara tersebut melakukan pelanggaran normatif terhadap kewajibannya sebagai subjek hukum internasional, serta negara tersebut melanggar suatu perjanjian internasional yang sudah disepakati. Pembahasan.
Permasalahan kabut asap yang terjadi di Indonesia merupakan menjadi masalah internasional, namun belum memiliki aturan terperinci yang efektif dalam mengatur masalah transboundary haze pollution. Indonesia dalam mencari jalan penyelesaian mengadopsi konsep pertanggungjawaban negara, yaitu responsibility dan liability. Responsibility timbul dari tindakan-tindakan yang secara normatif tidak diperbolehkan dalam hukum. Dalam hal ini adalah hukum internasional. Liability muncul dari suatu tindakan yang sebenarnya diperbolehkan dalam hukum. Dalam kasus kebakaran Indonesia ini, menandakan bahwa Indonesia tidak bisa mengatasi kebakaran hutan negara. Maka, wujud pertanggungjawaban Indonesia adalah konsekuensi dari ketidakmampuan dalam menangani masalah yang disebut liability. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa permasalahan polusi asap kebakaran tidak lagi menjadi masalah domestik Indonesia saja. Ini disebabkan dampak dari kebakaran tersebut merugikan negara-negara tetangga, khususnya negara yang berregional dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura. Adapun bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap kasus transboundary haze pollution, yaitu pertanggungjawaban